guys, jumpa lagi dengan kami mahasiswa STI Mahardika Surabaya di mata kuliah Internal Auditing. Kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi sampling dalam pemeriksaan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita kenalan dengan anggota kelompok dulu yuk. Yang pertama, Anissa Firdausi. Yang kedua, Evira Fajar Istiqmal. Yang ketiga, Febrianti Dwi Pranata. Yang keempat, Irma Maulidia. Yang kelima, Mia Safitri. Yang keenam, Sela Jihan. Kita harus tahu dulu nih, apa sih sampling itu? Sampling adalah metode penelitian yang berisi kesimpulan terhadap populasi yang diteliti didasarkan pada hasil pengujian terhadap sampel. Nah, yang pertama, karena dokumen yang akan dianalisis atau diuji untuk beberapa kegiatan jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, karena adanya pertimbangan biaya manfaat. Yang ketiga, adanya pertimbangan tenaga kerja yang tersedia. Yang keempat, karena adanya pertimbangan waktu yang disediakan. Yang kelima, ada kalanya perhitungan 100% tidak mungkin dilakukan. Yang keenam, dalam EDP audit secara teknis, terdapat pemeriksaan yang harus dilakukan dengan sampling. Dasar penggunaan metode sampling itu ada dua loh guys. Yang pertama, dalam standar yang diterbitkan oleh IIA atau Institute of Internal Auditor. Yang kedua, sampling dalam SPAP atau Standar Pelaporan Akuntan Publik. Nah, kita harus tahu dulu nih guys, sampel yang representatif itu bagaimana sih? Sampel yang representatif adalah sampel yang dapat mewakili populasi atau sampel yang karakteristiknya sama dengan populasinya. Berikut ini akan dijelaskan tahap-tahap dalam perencanaan sampling. Diperhatikan baik-baik ya. Cara-cara ini diharapkan akan diperoleh sampel yang mendekati sampel yang representatif guys. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan sampling dan evaluasi hasil sampling. Tahap ini diperlukan untuk meminimalisir atau menangkal adanya risiko yang mungkin belum dapat diperhitungkan. Dalam penaksiran risiko, terdapat beberapa cara untuk menaksirnya, yaitu dengan menaksir resiko-resiko sebagai berikut. Dalam sampling, ada 4 macam resiko lainnya. Yang pertama, resiko keliru menerima. Yang kedua, resiko keliru menolak.
Yang ketiga, resiko penerimaan tingkat resiko pengendalian yang terlalu rendah. Yang keempat, resiko penerimaan tingkat resiko pengendalian yang terlalu tinggi. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, sampling non-statistik itu apa sih? Sampling non-statistik merupakan pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria subjektif berdasarkan pengalaman auditor. Pemilihan sampling non-statistik dibagi menjadi 3, pemilihan sampel langsung atau terarah, pemilihan sampel blok, pemilihan sampel sembarang, dan hasil evaluasinya adalah tingkat kepercayaan, tingkat ketelitian, variabilitas populasi. Apa sih sampling statistik itu? Sampling statistik adalah penggunaan rencana sampling dengan cara sedemikian rupa sehingga hukum probabilitas digunakan untuk membuat statement tentang suatu populasi. Selanjutnya, kita simak kegunaan pokok dari data statistik itu sendiri ya. Berikut ini adalah uraian data statistik yang dapat digunakan. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Ternyata dalam data statistik ada istilah-istilah yang harus kita pahami loh. Nah, ini dia. Lumayan banyak ya guys. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Metode pemilihan sampling statistik. Yang pertama, sampel acak sederhana. Yang kedua, sampel sistematis atau sampel interval. Yang ketiga, sampel terstratifikasi. Yang keempat, sampel kelompok. Metode pendekatan sampling statistik. Yang pertama, sampling atribut. Sampel ini tidak diharapkan jawaban kuantitatif, melainkan lebih banyak kualitatif. Yang kedua, sampling variabel. Digunakan untuk menaksir dalam jumlah rupiah. Yang ketiga, sampling discovery. Digunakan untuk populasi yang diperkirakan mengandung kecurangan. Seiring dengan perkembangan zaman, dalam melakukan audit, sudah menggunakan software-software yang semakin canggih loh. Di antaranya Audit Common Language, Interactive Data Extraction and Analysis, Vocaudit, dan Panaudit. Sampling dalam program Microsoft Excel ternyata memiliki kelemahan loh. Yang pertama, tidak dapat menangani analisis multivariat. Yang kedua, tidak dirancang untuk analisis survei. Yang ketiga, tidak dapat mengolah data yang sangat banyak jumlahnya. Yang keempat, fungsi dan rumus didefinisikan secara personal. Yang kelima, hasil program analisis statistik sulit untuk diikuti. Nah guys, udah masuk di tahap terakhir nih. Tetapi sebelumnya, ada yang tahu nggak sampling dengan program ACL itu apa? Nah, program ACL adalah software yang dirancang khusus untuk melakukan audit. Karenanya, dalam fasilitas menu utamanya terdapat menu untuk melakukan sampling. Sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa kembali.